Ya teman-teman, kemarin memang tidak terlalu banyak bikin video, apalagi di pesawat ya, dan juga masuk di Amerika karena ketika turun dari pesawat kita langsung masuk ke imigrasi dan itu tidak diperbolehkan untuk merekam atau foto atau apapun itu. Jadi puji Tuhan kita bisa tiba dengan selamat dan kita mendarat di JFK jam berapa ya? Jam 11 ya, jam 11 tengah malam. Sebetulnya belum jam 11 ya, masih jam 10. Tapi karena kita antri untuk imigrasi dan lain-lain sebagainya, maka kita selesai imigrasi jam setengah 12 dan akhirnya keluar ambil bagasi jam 12 ya. Kita bersyukur juga dijemput oleh teman-teman, para pelayan di sini, dan diantarlah ke tempat penginapan. Jadi kita sangat bersyukur ya. Ini tampilan di mana saya menginap. Di belakang saya sini ada YMCA Metuchen. YMCA itu adalah Young Men Christian Association. Nah ini, gitu ya. Nah ini yang menarik, ini kan bulan-bulan September akhir ya. Dan ini pohon-pohon masih hijau daunnya. Nanti kalau dia sudah masuk Oktober, maka dia akan berubah warna karena sudah memasuki musim gugur, atau kalau di sini dibilangnya fall ya, fall season. Kalau di Eropa bilangnya autumn ya, the same thing ya. Jadi hari ini kita tidak bisa tidur nyenyak karena memang sudah tidur di pesawat dan kita belum bisa tidur dengan nyenyak. Nanti mungkin sebentar malam baru bisa tidur. Nah, adapun perbedaan waktu di sini dengan di Indonesia, khususnya dengan Manado itu, atau waktu Indonesia tengah, bagian tengah adalah 12 jam. Ya, adalah 12 jam. Dan take a look around, orang-orang pada jalan memutari kompleks. Ya, di sini ada yang lari-lari ini, ya, olahraga. Ya, di belakang saya ada kindergarten atau TK, preschool, dan di belakangnya lagi ada gereja. Nah, jadi ini sekedar share aja buat teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang mau datang, Amerika masih terbuka ya. Bahkan masuk di sana kita dicercah dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang simple-simple aja. Bagi teman-teman yang sudah punya visa dan mau datang sini, kemudian bertanya-tanya, pertanyaan macam apa yang ditanyakan pada saat masuk imigrasi. Nah, kami ditanyakan ya, ini personal experience ya. Jadi masing-masing orang itu yang masuk itu pertanyaan ada yang sama, ada juga yang beda. Nah, karena kita pakai visa B1, B2, jadi kita itu ditanyakan pertama mau kemana, mau ngapain aja. Jadi jawabannya adalah traveling ya, traveling atau vacation. Kemudian berapa lama? Ya, saya punya tiket itu 2 minggu. Jadi saya sampaikan 2 minggu. Kemudian yang paling penting juga itu akan ditanyakan tinggalnya di mana. Jadi pastikan kalau teman-teman yang punya visa B1, B2 yaitu untuk tourism dan juga bisnis ya, maka pastikan teman-teman sudah punya hotel ya, hotel untuk menginap. Karena akan menjadi sangat ribet kalau teman-teman mengatakan hanya visiting ya, visiting teman atau keluarga, itu akan ditanyakan seluk-beluknya sampai siapa namanya, di mana ya, sama aja ya.
dengan pertanyaan yang lain. Cuman masalahnya adalah kalau teman-teman kalian itu ya istilahnya masih juga mencari status lah istilahnya ya, maka itu akan sangat tidak bijaksana juga. Jadi sebaiknya teman-teman yang mau datang sini sudah harus mempunyai yang namanya hotel atau tempat penginapan ya. Nah, sehingga ketika ditanyakan oleh di imigrasi, kalian bisa menjawabnya. Kemudian pastikan juga dokumen itu sesuai ya, sesuai artinya begini. Paspor saya itu memang namanya itu ada berubah sejak 2 paspor sebelumnya. Jadi last name saya itu mulai dari F, kemudian oleh kesalahan dari petugas di bagian imigrasi Indonesia, itu hukum dan HAM ya, itu ditulis pakai P, sehingga visa yang keluar itu dari kedutaan itu ya dia membuat visa berdasarkan akte kelahiran, jadi tetap pakai F di belakang. Nah, sehingga ketika petugas imigrasi menanyakan kenapa bisa berbeda, jadi saya menyampaikan ya itu kesalahan dan ada perbaikannya. Biasanya kalau ada perbaikan di imigrasi Indonesia, paspornya itu ditulis dengan nama yang sebenarnya di halaman yang lain. Jadi saya mengatakan bahwa di halaman berikutnya itu ada nama yang sebenarnya sesuai dengan visa. Ya, kemudian istri saya juga ada berbeda ditanyakan. Mungkin saya pikir ini hanya dia mau ngetes saja ya. Jadi di paspor itu namanya dimulai dari ada 2 nama kan, I dan C. Kemudian last name. Tapi di visa itu ditulis terlebih dahulu C baru I. Ya, jadi itu juga ditanyakan. Ini sekedar sharing aja ya. Itu ada squirrel. Nggak tahu kelihatan dah ya. Sana-sana ini dia. Jalan-jalan tupai. Anak-anak pergi ke sekolah. Oke, jadi itu ditanyakan juga sehingga cukup lama dia, dan saya pikir dia mau ngetes saja. Dia sudah tahu itu enggak masalah, cuma dia mau having fun saja. Jadi kita pada saat masuk di tempat imigrasi jangan gugup ya, harus berani, harus yakin karena kita sudah punya untuk tempat nginap, berapa lama, tiket pulang ya sudah jelas. Mau ngapain aja ya, itinerary-nya harus jelas sehingga pada saat ditanyakan kita bisa menjawab. Ini bus sekolah itu warna kuning ya. Nah, sehingga ketika mau ditanyakan itu bisa dijawab. Jadi jangan gugup, tenang aja, relax. Bahkan kemarin itu ketika dia mulai ngantuk karena bertugas di malam sampai siang sampai malam hari, saya bercanda, wah it's busy day ya. Dia bilang ya it's busy day, sambil tertawa gitu lah. Jadi jangan gugup, santai aja. Kemudian jadi jawabannya harus tetap di situ, jangan kemana-mana. Karena kalau kemana-mana itu dia akan bertanya terus ya, bertanya terus. Oke, sama juga orang yang sebelum kami itu, dia mengatakan bahwa dia akan mau ngecek sama dokter, tapi dia tidak punya janji, hanya lewat internet saja. Jadi ditanya terus, wah lama dia ditanya. Kemudian dia juga mengatakan dia mau ke rumah teman, wah ditanya juga temannya siapa dan tinggal di mana. Jadi hindari yang seperti itu ya, pastikan sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan ya, itinerary lengkap, tempat nginap di mana, berapa lama ya, dan I think that's it ya. Saya juga ditanyakan di Indonesia kerjanya apa. Jadi saya katakan saya punya we rent houses ya, jadi kita pekerjaannya menyewakan rumah, menyewakan ya tempat kos lah ya.
Nah, jadi itu pengaruh juga, karena kalau kita bilang hanya pekerjaan yang simple-simple, waduh, dia bisa bertanya, wah kamu bisa kesini bagaimana caranya? Tapi kalau misalnya pekerjaan kita, ya istilahnya dapat dipertanggungjawabkan, maka itu akan bermanfaat. Nah, mungkin ini vlog santai, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau datang ke Amerika untuk yang pertama kali. Ini sekedar sharing saja ya. Semoga, sekali lagi semoga bermanfaat. Dan kita jumpa di video-video tentang Amerika selanjutnya. Bye. Jangan lupa like and subscribe ya.